Mengawinkan kucing berbayar atau pajak menjadi sebuah polemik. Satu sisi, kita memberikan genetika kucing andalan kita ke orang lain. Dan di satu sisi yang lain, kucing membutuhkan pelampiasan. Tidak hanya itu, sistem harga pajaknya pun menjadi perdebatan. Ini, rusaknya ini. Rusaknya ini. Perusahaan nggak pacak. Pajak. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian obrolan ringan yang bisa membuka pemahaman tentang dunia pajak. Mulai dari sistem sampai harga pajak yang katanya amburadul nggak karuan. Bagaimana tidak? Pajak Manskin dari 350.000 sampai 4 jutaan ada. Itulah kenapa obrolan ini perlu kalian dengarkan. Kadang kita itu mau mengawinkan kucing kita punya kucing betina, dia lagi birahi, bingung gitu kan, sedangkan kita nggak punya kucing jantan. Ada beberapa orang yang ingin mengadopsi kucing jantan hanya untuk kucing betinanya, tapi dengan cara seperti ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya banyaklah jasa pajak dan sebagainya. Pada hari ini kita akan ngobrolin tentang sistem jasa pajak dan bagaimana sih di tahun 2025 ini apakah masih worth it atau enggak. Hari ini kita ngobrol sama Mas Heru dari Mimot Catering yang kemarin saya obrol kucing bengal tuh Mas ya. Siap. Sama Mas Ferry, anggota baru ICA. Kalau menurut saya gimana nih? Kalau menurut saya untuk sekarang Mas ya, kalau dibilang worth it, enggak. Sekarang itu untuk jasa pemajakan rata-rata untuk Petri itu nggak mau Mas. Oh nggak mau? Iya. Di tempat saya aja kita Nggak buka jasa pajak lagi? nggak buka jasa pajak. Serius, nggak buka jasa pajak. Kan pada dasarnya gini guys, ketika kita membuka jasa pajak, minimal kita membuka rival baru itu nggak sih? Iya sih. Iya kan? Level baru. Mereka hanya modal betina, dipajakin di tempat kita, yang notabene harganya ya 1 jutaan gitu ya. Kemudian mereka dapat anakannya, yang dijual nantinya harganya berlipat-lipat. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau di sampean, tempat sampean itu sudah nggak buka jasa pajak nih? Nggak buka jasa pajak. Nah, kalau kayak gitu tadi kan otomatis harga kita kan juga ikut turun Mas. Oke. Terlalu banyak. Contohnya saya semua pada tahu lah Manskin harganya gimana. Jatuh kan? Iya sih. Kenapa sih kucing Manskin itu harganya kok hancur kan ya? Iya. Saya masih ingat banget dulu itu kucing Manskin yang biasa itu ya. Kita Di daerah Tulungagung itu yang viral itu. ya itu kan rusaknya di situ. Ah. Tapi dulu harga kucing Manskin asal Manskin masih di angka 4.500.000. Kita bikin Manskin kan minimal medium lah. Manskin itu kan cacat, artinya imunnya rendah. Kemudian ada orang tapi kucing kampung domestik ini kan imunnya bagus nih. Oke. Dikawin sama Manskin. Oh. Anakannya hidup semuanya. Oke. Karena imunnya bagus-bagus gitu ya. Bagus. Tapi jadilah Manskin monyong-monyong itu. Oh. Saat itu jual Manskin enak banget Mas. Kita asal ambil kucing, Oke. kita kawinin. Dengan berbekal video kawinnya aja, kita bisa jual. Kucing biasa yang harga 300.000 gitu ya. Iya. Itu kalau dia kawin sama Manskin bisa kita jual di angka 1.500.000 sampai 2 Langsung juta. naik harganya berarti ya? Langsung naik. Naik. Berbekal video kawin aja. Video Iya. kawin. Oh. Oke, setelah itu nih nggak laku, katakan nggak laku gitu ya. Yaudah kita tunggu dia sampai lahiran. Oke. Lahiran katakan keluar 5 ekor, 3 Manskin, yang 2 NS gitu ya. Oke. 3 Manskin ini kita kalikan dengan 4.500.000. Per ekor tadi Apa? dia. Taruhlah 12 juta. Yang 2 NS ini kita bonuskan sama induk kita bonuskan. Sekalian gitu ya. Ya, padahal usianya masih 1 minggu, 2 mingguan. Nah itu udah usia adop atau memang harusnya nggak boleh? Nggak boleh. Jadi induk masih menyusui. Induk masih menyusui Mas. Jadi dijual semuanya. Pertanyaannya, kalau seperti itu, rusak nggak harganya? Ya pastinya rusak nggak sih mas? Ya rusak lah. Jelas turun. Makanya Makanya sekarang itu Mas. kucing Manskin yang monyong-monyong itu banyak yang dijual di angka 1 juta. 750 aja ada. Ya itu masalahnya. Karena dikawinkan sama kucing lokal tadi. Ya. Kalau dulu kan sempat buka jasa pajak Mas ya? Kan sistemnya kan banyak jasa pajak itu ya. Kalau di sampean yang sampean alami gimana? Dulu kalau yang pernah saya alami ada jasa pajak itu yang sistem bagi hasil. Pakai hasil. Oh, Bagi apa hasil itu mas? gimana? Bagi hasil itu gini, dia bawa betina, aku kan punya jantannya Manskin. Oh. Kita kawinkan, tapi dia nggak bayar untuk jasa pajaknya. Kita sistem bagi hasil. Kalau betina itu nanti mengeluarkan Manskin 2, 1 NS, katakanlah lahir 3 gitu ya. Oke. Kita dapat 1 Manskin. Kalau anaknya 4 nih, Kalau anaknya 4, semuanya Manskin katakan. semuanya Manskin. Ya kita dapat 2. Oh gitu. Situ 2. Tapi ada juga sistem kayak gini Mas. Saya yang punya jantan itu ambilnya cuma 1, tapi bebas. Ambil Iya yang mana? bebas. Yang punya jantan bebas emang. Oh, bebas milih anak-anaknya. Bebas milih. Misalkan Oh. anaknya 5 nih, Manskinnya 4 katakan. Ya udah, tapi saya jatahnya cuma 1. Tapi bebas milih. Bebas milih. Kalau Tapi saya- biaya pajaknya nggak bayar. Nggak bayar. Saya kasih Unicat
karena memang Unicat ini saya percaya bagus. Di dalamnya sudah banyak ingredient yang memang dibutuhkan sama kucing, dan yang paling penting dia grain free, guys. Kalau bayar dulu sampai berapa sih, Mas? Dulu saya kalau bayar sampai ada yang 800, ada yang Ini. 1 juta. Ini perusaknya ini. Perusaknya ini. Ada yang loh. Perusahaan pacak. Baca nih. Itu kan gini, dulu gini. Itu kan kita satu kelompok kan. Berawal dari nol kan. Teman saya itu, mentor saya itu kan yang punya. Dia yang ngajarin kita gitu. Makanya dibikin sistem bagi hasil itu gimana gitu. Oh, di sistemnya sampean. Nah, di sistem kita sendiri, bukan untuk orang lain. orang lain gitu iya. loh. Jadi gini, kalau dulu ketika saya bermain di jasa pacak Maskin, kita ngelihat nih betinanya kayak gimana. Oke. Kalau betinanya itu domestik, itu di angka 750 sampai 1 juta. Oke. Sebelumnya sampai 1 juta. Oke. ya. Kalau betinanya ini flat, itu lebih mahal lagi, 1.500.000 sampai 2 juta. Oke. Ya, kalau betinanya ini kayak Pignos Pignos, ya. atau EXO gitu ya, Ah. itu di angka 2 jutaan. Tergantung pejantannya. Kalau pejantannya itu Pignos, kemudian Oke. dia cebol, Lebih mahal itu lagi. 4.500.000 pacaknya aja. Segitu ya, Mas. Pacaknya aja. Berarti pacak itu banyak faktor Mas ya yang mempengaruhi harga. Itu dulu ya. Oh, itu dulu. Dulu. Soalnya kayak gini, saya akan kasih gambaran ya. Misalkan saya punya betina Pignos. Oke. Oke. Ah. Kemudian sampean punya pejantan Pignos cebol. Taruhlah harga pacaknya 1 juta. Anakannya, misalkan keluar Pignos cebol katakan. Baseball. Itu sudah 15 juta anakannya. Iya. Kira-kira jasa pajaknya mau nggak kayak gitu? Nggak tahu lah. Ya nggak mau kan? Iya. Karena anakannya ini sudah melebihi harga Harga berkali-kali pajak. lipat. Harga Iya, pajak. Hmm. Itu kan modalnya balik berkali-kali Iya, lipat. iya, untung banyak banget. Untung Makanya pajak harganya bertingkat. Kemudian setelah itu penjasa pajak makin banyak nih. Akhirnya harga dihancurin. hancur. Harganya dihancurin. Dan Malang ini masalah pajak harganya hancur banget. Berita terakhir itu sampai ada yang 500 loh, Mas. Harga 500 harga pajak. Pajak Maskin itu 350 ada di Malang untuk saat ini. Pajak Sekarang? Maskin ini. Saat ini? Saat ini. Saya boleh nyebut nama? Jangan. Jangan. Tapi sistemnya kayak dia kayak gini. Banyak orang yang nggak kembali ke dia. Karena nggak pokoknya gini ya. Pagi dipakai, agak siang dipakai, Oh. siang dipakai, sore dipakai. Malam Karena dia kan lagi. kejar setoran, Mas. Iya. Oke. Betinanya yang masuk banyak kan? Pejantan cuma satu aja. Kira-kira money angel nggak? Ya pasti. Betul. Yang masuk ke dia Banyak. banyak. 350 loh untuk Maskin. Bayangin. Satu aja kan ya. Satu ekor. Oh, iya kan? Yang masuk kan banyak. Berapa? Iya, berapa Taruhlah ekor? yang satu sesi ada 10 ekor, gitu kan? Iya. Apa itu? 3.500.000. 3.500. Satu sesi taruhlah 1 minggu. 1 minggu 3.500.000, Mas. Pendapatan dia. Pejantannya di share kawin Iya, gitu. iya. Akhirnya ya money angel tadi itu. Berarti nanti hasilnya Kosong. bakal gak maksimal juga nggak sih? Nggak maksimal. Nggak Itu maksimal. yang bikin dia nggak dapat, maksudnya nggak dapat customer lagi ataupun nggak balik Ya, lagi. Gitu. banyak orang nggak balik sama dia kayak gitu. Butuh anu kan, butuh istirahat juga kan. Butuh istirahat. Nah, kalau misal di manusia kan kalau main terus kan ada penyakit, sama nggak dengan kucing Mas? Ada. Ada. Biometra, perkawinan yang nggak sehat. Iya. Perkawinan sembarang. Kalau misalkan Iya, betul. kayak sampai kemarin waktu kita Raja Singa tuh, Mas. Tidak ya, guys. Ini tidak balik. Saya kaget tuh ini. Kok produk tidak? Saya masih aman, guys. Waktu kita main ke Bengal yang ada di Bumi Ayu itu, dia kan sebelum memacakkan mengawinkan pejantannya, kan penisnya dibersihkan dulu pakai alkohol. Biar Steril gitu. betinanya biar tidak kena biometra. Nah, berarti memang kalau udah kena biometra, Yang kena betinanya. jantannya aman. Jantannya ya untuk saat ini saya masih belum tahu ya. Koreksi kalau saya salah. Kalau untuk masalah biometra, setahu saya hanya di betina. Efeknya di Nggak betina produktif biasanya atau gini, di bagian vulva Oke. itu keluar cairan warna putih gitu kan. Oke. Ada juga yang keluar darah. Nah, kayak gitu. Paham guys ya untuk jasa pajak? Untuk pembahasan yang lain kalian subscribe aja channel ini, kita akan bahas yang lebih serius lagi.